Selamat datang kembali teman-teman sekalian dalam acara podcast bersama Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya Sesuai Hua Ilin Hui Qingnian Tuan bekerja sama dengan Harian Qiantao Ribao. Hari ini kita merayakan Hari Kartini yang terkenal dengan pejuang emansipasi kaum wanita. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang tentang topik emansipasi dan sudah hadir di studio kita pada hari ini pengurus dari Muda-Mudi PMTS, Leli Kurnia Dewi Cipao-Li. Halo semuanya. Hadir juga bersama-sama dengan kita ada Wakil Koordinator dari Muda-Mudi PMTS, Leong Paskariana, Liang Zhenmi. Halo semuanya. Dan juga hadir kembali di studio podcast kita yang sudah tidak asing lagi, juga pengurus dari Muda-Mudi PMTS, Bobi Hartarto, Wang Rongguang. Halo semuanya. Oke, kita langsung saja to the point untuk topik kita hari ini. Emansipasi wanita modern, sebuah kemajuan atau beban? Kita langsung to the point. Banyak yang bilang emansipasi itu membawa kesuksesan, kebebasan, dan juga kebahagiaan bagi kaum wanita. Tetapi pada kenyataannya kita juga melihat bahwa semakin banyak wanita di era modern ini yang semakin terbeban, semakin stres, dan juga semakin bingung. Ini bukan sekedar diskusi, tetapi ini adalah pendapat jujur. Buat siapa nih? Leong atau Leli yang pro, bagaimana pendapatmu? Apakah emansipasi itu kesuksesan atau kegagalan? Kalau menurut saya itu kesuksesan. Karena kita sekarang sebagai wanita itu sudah punya pilihan. Tapi pilihan atau keterpaksaan. Jadi sekarang ini banyak wanita itu bukan lagi memilih untuk kerja, tapi kita terpaksa untuk kerja. Pernah dengar namanya 50-50? Nah, itu gimana kalau seperti itu? Ya itu tergantung dengan kondisinya masing-masing kalau menurut saya. Tapi sekarang ini, menurut saya sendiri, kita zaman dahulu, wanita itu dituntut untuk bisa mengatur rumah, mengatur anak. Tapi semua beban pekerjaan itu ada di laki-laki. Jadi kita bisa fokus ke rumah, ke diri sendiri, ke anak-anak. Zaman sekarang, selain kita sudah harus ngurus diri sendiri, harus ngurus anak, masih harus kerja, dan masih harus 50-50. Nah kalau kayak gitu, itu sangat susah sekali. Jadi menurut saya sih, Ko Ivan ya, ini menurut saya tambah beban sekali kalau wanita itu harus emansipasi. Emansipasi wanita di era modern, apakah sebuah kesuksesan atau sebuah beban? Di segmen yang pertama, kita akan berbincang dari sudut pandang pekerjaan. Di kehidupan era terdahulu, mungkin tidak banyak wanita yang menempuh pendidikan tinggi. Terlebih, tidak banyak yang sukses berkarir di bidang-bidangnya masing-masing. Tetapi sekarang kita melihat sudah banyak wanita yang sukses berkarir, bahkan melampaui karir yang dicapai oleh para pria. Gimana menurut Leli pendapat itu? Kalau menurut saya emansipasi di zaman modern ini sudah sangat sukses. Karena menurut saya emansipasi ini bisa membawa kita wanita punya banyak pilihan. Contohnya kita sekarang bisa berkarir sebagai dokter, bisa sebagai guru, bahkan sebagai polisi juga ada. Menurut saya ini adalah suatu kesuksesan yang sangat besar. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah kesuksesan, sebuah pilihan, atau sebuah kewajiban dalam tanda kutip, Leong? Kalau menurut saya tuh kita sekarang ini malah wajib kerja. Karena sekarang ini tidak mungkin lagi satu keluarga itu, jarang ya yang bisa hanya laki-laki yang kerja. Kita sebagai perempuan itu selain kita harus ngurus rumah, ngurus anak, ngurus diri sendiri, masih harus kena biaya keluarga. Kalau zaman dahulu biaya keluarga itu tanggung jawab lelaki. Sekarang sudah jadi 50-50. Jadi menurut saya emansipasi ini bukan malah memberikan kebebasan, tapi malah memberikan beban bagi wanita modern. Makanya sekarang makin banyak yang stres gitu, Ivan. Oke, nah kembali ke Leli ini, kita coba jujur ya. Apakah sebetulnya seorang wanita itu bekerja, itu adalah kemauan dirinya sendiri, pilihan dia, atau sebetulnya kewajiban dari sebuah kondisi? Itu menurut saya dari kondisinya masing-masing. Apakah dari wanita ini perlu bekerja, tergantung dari lelaki juga seperti apa. Nah, kemudian juga
ya bagaimana diskusi sebagai keluarga ini. Menurut saya seperti itu. Berarti masalahnya tuh di prianya ya, kayak gini ya. Kalau seumpama yang pria itu bisa mencukupi berarti tidak perlu kerja. Kalau yang pria tidak bisa mencukupi berarti harus kerja. Gimana, Bob? Menurutmu? Menurut saya sih kalau zaman sekarang ya setara sih. Kalau menurut saya pribadi mau istriku bekerja, mau istriku tidak bekerja itu kemauan dia. Yang pasti saya sebagai pria, saya sebagai lelaki ya harus bertanggung jawab atas keluarga saya sendiri. Saya seperti itu. Oke, lebih dari sekedar kerja. Wanita di zaman sekarang dituntut untuk bisa menjaga anak, menjaga diri sendiri, menjaga hubungan, menjaga pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat fakta-fakta ini, apakah ini adalah woman empowerment atau justru ini adalah woman exploitation sebetulnya, Leli? Kalau menurut saya ya, ini tuh kita dikasih dua pekerjaan, itu adalah satu kesempatan dan juga privilege. Karena kita bisa membuat bidang pekerjaan itu jadi istilahnya tuh bisa sesuai sama kita. Kita misalnya, contoh, kita mau jadi MUA misalnya, atau mau jadi dokter, kita zaman sekarang bisa, tapi kalau zaman dulu kita semua dibatasi. Kalau menurut saya ya, bayangin ya, ini mungkin para penonton di rumah. Kita ini pagi harus bangun jam 5. Harus ngurus anak 3. Masih harus make up. Masih harus jaga badan biar nggak gemuk, kita harus olahraga. Kemudian di kantor, kita kena beban segitu banyak, harus marah-marah. Pulang, kalau nanti rumah berantakan, yang kena siapa? Perempuan lagi. Kalau anak nilainya jelek, perempuan lagi. Kalau anak nangis, perempuan lagi. Nah, sekarang ini yang tidak adil, zaman sekarang ini adalah, meskipun kita tuntutan kerjanya sama, kita tidak mendapat sedikit pun kayak istilahnya itu dispensasi menjadi seorang wanita. Tapi kita ini tanggung jawabnya tetap tanggung jawab yang lama, kembali ke kita lagi. Jadi selain tanggung jawab yang lama, kita juga kebebanan tanggung jawab yang baru. Menurut saya ini full on exploitation. Sangat eksploitasi. Tapi apakah pemikiran seperti ini tidak terlalu negatif ya? Karena kenyataan sih Bu Ivan. Kenyataan yang terjadi sekarang ini. Kalau zaman dahulu, itu kerja benar, saya setuju dengan Leli. Itu sebuah pilihan. Jadi orang di tahun 1980 itu dia kerja karena semua tetap beban keluarga itu tetap dalam tanda kutip harus laki-laki yang provide. Nah sekarang enggak, laki-lakinya itu merasa ya udah biaya umpama 10 juta, 5 juta lu, 5 juta saya. Nah tapi tetap kamu yang cuci piring, kamu yang bersih-bersih, anak rewel kamu yang ngurus. Karena tetap gimana-gimana kamu perempuan. Nah inilah jeritan hati kita perempuan modern ini sangat terbebani dengan ini. Kalau memang mau setara, ya laki-laki juga harus mencuci baju, harus juga ngurus anak, harus juga kebebanan semua masalah rumah tangga. Nah kita juga kebebanan cari uang. Itu baru namanya emansipasi, kesetaraan. Nah itu sih yang merupakan jeritan hati saya seperti itu. Gimana Lali? Setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau menurut saya itu terlalu negatif ya, karena kita itu di sini di zaman modern itu bisa memilih loh, bisa punya pilihan yang lain. Tapi kalau zaman dulu ya kita suka tidak suka, ya itu kita harus menjalaninya seperti itu. Oke, jadi kalau menurut pendapat Leong kelihatannya ini sama sekali bukan sebuah solusi ya. Ini malah justru menambah beban dan juga apa itu? Apa tuh? Eksploitasi. Oke. Jadi kalau menurut pendapat Leong nih, ini sebetulnya sama sekali bukan merupakan sebuah solusi. Bukan. Tetapi ini justru merupakan sebuah beban, bahkan bisa dibilang mengarah ke arah eksploitasi ekstrimnya. Iya, betul. Kalau menurut Leli gimana? Kalau menurut saya minimal wanita modern zaman sekarang itu bisa keluar dari hubungan yang toksik. Toksik gimana tuh? Nah, misalnya kayak ada suaminya misalnya tidak menafkahi atau apa, wanita bisa berjuang sendiri, tidak tergantung dengan pria. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi semua bergantung pada kondisi. Betul. Semakin punya pilihan untuk memilih apakah mau bekerja atau tetap mengurus rumah tangga. Betul. Untuk narasumber pria kita, mungkin ya
kita sebagai pria juga nggak tahu kan apa yang dimauin oleh istri kita atau wanita-wanita lainnya. Karena kita itu taunya kita kerja untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau ada maksud lain dari wanita atau mau membantu atau apa, kita juga butuh suara gitulah. Butuh kayak tanggapan, oh aku ini mau kayak gini. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau bagiku harus komunikasi sih. Antara suami dengan istri itu harus komunikasi. Agar tidak menjadi konflik yang semakin memecah belah lah. Nanti endingnya perceraian kan nggak mungkin juga kan, karena masalah yang cewek dibatasin kerja, yang cowok hanya kerja tok nggak bantuin istri. Itu bagi saya hal yang kecil lah. nggak mungkin sampai terjadi perceraian lah, menurut saya seperti itu. Tapi ini membuat saya tergelitik ya ini. Tapi justru karena emansipasi ini sepertinya tuh karena, nah kamu dulu kan minta emansipasi, dulu cuman dikasih pekerjaan rumah, paling selesai kita bisa istirahat. Sekarang sudah harus kerja kantoran, kadang kita pulang itu lebih malam dari suami kita. Kita masih harus masak loh. Masih harus masak, harus menyediakan makanan. Kalau nggak ada makanan hangat, suami bisa marah-marah. Nah ini apakah gara-gara emansipasi ini jadi mewajibkan kita untuk menyetarakan diri kita dengan pria? Nah ini tuh, padahal wanita dan pria secara fisiologi ini kita badan kita tuh udah lain. Kita mungkin butuh banyak istirahat. Nah gara-gara emansipasi ini menurut saya justru malah mewajibkan kita untuk memberikan performa seperti pria. Dan justru itu sangat membebani sekali. Masih bersama dengan podcast Muda-Mudi PMTS dengan harian Gentle People. Kita lanjut dengan pendapat Leong. Menarik nih. Kalau wanita itu juga mempunyai pekerjaan yang tadi dibilang bisa pulang lebih malam bahkan dari suaminya. Artinya, kalau saya cermati, bukankah ini berarti penghasilan wanita justru lebih banyak? Atau mungkin mereka bisa punya financial freedom sendiri, sehingga mereka punya authority sendiri yang juga setara nantinya dengan sang suami. Kalau saya sih gini, kalau prinsipnya itu adalah sebuah pilihan, saya setuju. Ini suatu privilege atau keuntungan. Tapi kalau ini adalah sebuah kewajiban, loh, ngapain kamu minta duit? Kan kamu sendiri kerja. Kan kamu punya penghasilan. Kenapa kok kamu masih minta uang sama saya? Ya udah dong, kamu punya penghasilan katakanlah 10 juta, mungkin yang cowok juga sama-sama 10 juta, ya kamu kontribut 50-50. Padahal sebenarnya kalau benar-benar dihitung ya, kerja kita itu sebagai perempuan tuh kadang jauh lebih berat. Karena malam-malam contoh anak rewel, ya ini memang tidak semua ya. Tapi yang dicari pasti mamanya. Jarang sekali yang ayahnya itu malam-malam pagi-pagi buta bangun untuk menenangkan anak yang nangis. Nah itu meskipun wanita tuh menghadapi seperti itu, besok paginya jam masuk kantornya tetap sama dengan laki-laki. Jadi justru saya ini setelah berpikir ya, saya wanita modern, saya ingin kembali ke zaman dulu, di mana saya tidak harus punya sebuah tekanan untuk bisa seperti laki-laki. Saya bisa menjadi wanita, saya nggak harus kerja, dan itu adalah cukup di mata masyarakat. Kalau sekarang enggak, wanita tuh harus punya karir juga, gitu sih Pak. Tapi sebetulnya Leong sendiri apa tidak merasa senang dengan kemandirian itu? Saya pribadi suka, tapi kembali lagi, kalau sebuah pilihan itu menjadi sebuah keharusan, yang asalnya itu saya memilih untuk kerja. Nah ini mungkin terjadi kalau kita belum menikah, itu kita memilih ya untuk kerja. Tapi kalau sudah menikah, itu kita harus bekerja, itu sudah menjadi beban. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Leli mungkin ada pendapat? Kalau menurut saya dengan kita bekerja itu kita jauh lebih mandiri. Itu pasti jelas. Terus kemudian kita juga tidak harus bergantung dengan laki-laki. Jadi seumpama kita pingin beli sesuatu nih. Nah itu kita bisa membeli dengan uang kita sendiri. Jadi jelas kita tidak satu-satunya laki-laki itu tidak istilahnya sumber pendapatan seperti itu. Oke, kalau sekarang kita semua pasti punya media sosial ya. Kalau kita melihat postingan-postingan di media sosial, itu saya melihat bahwa anxiety ya, atau kekhawatiran dari kaum wanita sekarang itu semakin lama semakin meningkat drastis. Sehingga banyak postingan yang mengekspresikan kekhawatiran itu dengan berbagai macam solusinya. Gimana menurut Leli tentang pendapat itu?
Kalau menurut saya anxiety ini sebuah mindset ya. Jadi kalau memang kita mindsetnya wah sudah cocok memilih jalan karir ini, maka itu akan membuat kita mendaki kesuksesan. Menurut saya seperti itu. Kalau saya kok merasa aneh, coba dibayangin ya. Kita wanita, kalau pria itu secara fisiologi tubuh, pria itu hormonnya sama terus sepanjang tahun, sepanjang bulan itu sama, kecuali sakit ya. Kalau wanita itu setiap bulan kita harus mengalami yang namanya menstruasi. Jadi hormon kita tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun. Otomatis. Jadi sebenarnya kata-kata emansipasi ini menggelitik buat saya. Jadi wanita disetarakan dengan pria. Padahal sebenarnya kita tidak harus setara. Yang benar tuh adalah setiap orang itu menjalani perannya masing-masing. Dan manusia itu diberikan pilihan untuk mau jalani atau tidak. Bukan harus setara, harus emansipasi. Karena dengan harus emansipasi ini, dengan hormon kita yang naik turun, belum kalau kita tuh kesakitan tiap bulan tuh mungkin cewek-cewek pada relate ya. Setiap bulan tuh kalau datang bulan tuh sakit sekali. Itu kita harus dituntut otak kita tuh secermat pria. Dengan ketelitian sama, dengan output kerja itu semua sama. Nah kalau emansipasi ini diteruskan, saya rasa itu wanita bukan lagi merasa sehat mental, tapi justru akan merasa, waduh, kok tambah lama hidup tambah capek. Bayangin udah pulang kerja, mari itu anak nangis. Nanti gini, ma, anak nangis. Waduh, kena gitu lagi. Nah ini kalau seperti ini diterus-teruskan, saya rasa ini konsepnya salah. Mending itu kita bukan emansipasi, tapi menjalankan peran masing-masing. Kalau saya sih seperti itu. Peran masing-masing yang berarti kembali ke kaidah awal. Betul. Tentang pria dan wanita Iya. berbagi perannya masing-masing. Begitu ya. Iya. Jadi yang cowok cari duit, kita tinggal menghabiskan dan mengatur anaknya. emansipasi lebih ini enak. jadi beban, benar-benar beban dong. Beban sekali. Karena apa? Kalau zaman dahulu, umpama ya laki-laki pulang kerja, memang dia mengharapkan rumah itu rapi, ada makanan hangat. Memang kan uangnya kan semua dari dia. Kita nggak usah dimarahin bos. Kita nggak usah pusing-pusing lagi harus mengurusi laporan keuangan, kerjaan rugi, pegawai begini begitu, atau mungkin teman kerja yang toksik. Kita nggak menghadapi itu. Kita hanya menghadapi anak kita dan diri sendiri. Terus kita bisa fokus suami mau pulang, kita masih bisa ganti baju yang rapi, kita dandan dikit-dikit. Ada waktu gitu untuk diri kita sendiri. Sekarang boro-boro waktu. Saya ini aja, saya nyetir itu sambil make upan. Jadi saya nyetir sambil make upan sambil video callan dengan teman kerja saya untuk membahas proyek. Itu stres sekali. Dan itu kehidupan saya ini bukan hanya saya aja, tapi mewakili puluhan mungkin ratusan wanita di kota Surabaya yang punya nasib seperti ini. Gitu. Gimana Rel? Yang merasa bahwa sebetulnya emansipasi ini pilihan yang positif. Apa betul sebetulnya ini membebani itu? Menurut saya ini dari interpretasinya orang ya. Tergantung. Kembali lagi tergantung kita sebagai wanita ini mau seperti apa, terus kemudian didiskusikan dengan keluarga, dengan kemudian suaminya, itu seperti apa. Kan menurut saya ini, ya kalau seperti yang saya katakan, ini pilihan yang bagus. Tapi karena ini adalah sebuah pilihan, jadi tidak merupakan sebuah kewajiban, tetapi sebuah pilihan, mungkin nggak justru membuat wanita zaman sekarang itu menjadi overthinking? Menurut saya tidak. Karena kalau kita sudah memilih jalan itu, kita bisa sukses, apalagi bisa setara dengan pria, menurut saya tidak akan seperti itu. Oke, terlepas dari itu adalah beban atau itu adalah pilihan atau freedom ya. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, sebetulnya emansipasi itu justru membuat hubungan di dalam rumah tangga itu menjadi lebih harmonis atau lebih rusak, lebih beresiko sebetulnya. Kalau menurut saya dan menurut data-data yang memang kenyataan ya, perceraian ini tambah lama tambah tinggi. Karena apa? Kok saya lihat itu, wanita zaman sekarang ini memang merasa dan sudah membuktikan bahwa mereka berkontribusi itu sama bahkan lebih dari laki-laki. Otomatis kalau orang merasa, oh saya ini loh setara dengan kamu. Kamu nggak boleh ngatur saya. Saya juga sepintar kamu, bahkan ada yang merasa, loh saya lebih pintar dari kamu, penghasilan saya lebih tinggi daripada kamu. Ngapain saya harus dengar kamu? Nah, dengan punya pikiran seperti ini, kalau zaman dahulu, kan laki-laki sebagai kepala ya, Kak Ivan ya. Kemudian wanita itu dibilang sebagai leher. Kalau sekarang enggak, kepalanya dua.
Kepala dua ini, ular berkepala dua itu lama-lama apa? Saling mematok. Dan akhirnya apa? Hubungan antar pria dan wanita itu bukan lagi tambah harmonis, tapi tambah karena nggak ada yang mau diatur. Jadi justru makin banyak konflik karena wanitanya merasa, loh, aku nih same as you, sama. Nah, sama ini menyebabkan ini perannya tadi itu jadi nggak jelas. Nah, itu sih menurut saya. Kalau kita bicara soal perceraian, apa betul nih emansipasi itu justru akan membawa angka perceraian yang semakin tinggi di dalam masyarakat modern sekarang? Kalau menurut saya perceraian itu bukan dari emansipasi, tapi dari kekuatan media sosial. Karena kita semua melihat rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Jadi kita punya pembanding. Oh, ternyata si A jauh lebih oke daripada saya. Oh, si B ternyata punya ini, punya mobil, punya ini. Jadi sebenarnya itu media sosial yang jahat. Jadi memang karena perkembangan zaman ya, bukan Betul. karena emansipasi itu Betul, sendiri. karena emansipasi ini tujuannya ini sangatlah bagus menurut saya. Seperti itu. Kalau menurut Bobby gimana? Apakah equality, kesetaraan, dan emansipasi itu apa betul separah yang tadi diceritakan oleh Leong membawa masalah yang begitu besar, khususnya di era modern ini? Kalau menurut saya ya, perceraian di tahun ini ya, banyak banget itu didominasi anak muda. Ya mungkin yang masih usia belasan tahun, yang biasanya dipaksa untuk menikah muda. Karena mungkin kenakalan remaja ya. Mungkin karena udah nggak mau sekolah, udah nggak mau lanjut kuliah, atau mungkin beban keluarga. Dalam artian UMR sekarang ini untuk membeli benda atau barang apapun, atau untuk mencukupin kebutuhan sehari-hari, itu dinilai minim ya. Karena UMR itu adalah gaji terendah kita. Jadi UMR itu didesain untuk kita sendiri, bukan untuk keluarga. Jadi menurut saya di era modern ini memang kalau pria aja yang bekerja memang susah. Jadi harus ada penyetaraan itu. Dan juga di era modern ini kalau kita lihat sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu mulai banyak wanita yang sekolah. Bahkan sampai S3 pun ada banyak wanita yang sekolah. Makanya kalau dibilang kesetaraan itu saya lebih setuju sih. Lebih setuju karena selain membantu pria, tetapi bisa juga untuk membantu anak-anak dan keluarganya. Kalau menurut saya pilihan pertama atau ketegasan pertama tetap dipegang oleh pria. Karena kalau menurut Ciliong tadi, satu keluarga kepala dua, ya kan? Jadi yang cowok ngomong ini, yang cewek bantah, itu susah. Nggak mungkin klop gitu loh. Jadi menurut saya harus memang ada kayak sosialisasi dulu. Yang megang kepercayaan, yang megang ketegasan itu tetap dipegang oleh pria. Kalau wanita boleh ngasih info atau ngasih ide, tapi tetap kita harus bayangin lah. Kalau cewek terus yang ngasih ide, cowoknya kan jadi takut istri, takut suami takut istri kan, ya kan. Nah, kalau suami yang ngasih ide terus tapi nggak dengerin suara istri, dibilang suaminya kok jahat banget. Menurut saya memang harus ada ide dari istri, ada ide dari suami. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi menurut Bobby bagus dong. Berarti emansipasi atau kesetaraan itu Betul. seharusnya positif ya. Positif sih. Tetapi kenapa di era sekarang ini banyak, khususnya wanita ya, yang merasa kurang adil, kurang seimbang, atau mungkin kurang dihargai dan lain sebagainya. Gimana, Lel? Karena mereka itu mencari validasi, bukan dari tujuannya yang sebenarnya. Seperti itu. Mencari validasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka ingin, karena rumput tetangga lebih hijau. Jadi mereka ingin memvalidasi, oh ternyata saya juga bisa, oh saya juga bisa ini, saya bisa itu. Seperti itu. Oke, mencari validasi. Kalau Leong nih, kalau tadi diceritakan sebetulnya saya pengen kalau bisa kembali ke kehidupan di masa lampau. Tapi jangan lupa, tidak ada kebebasan. Mau nggak kembali ke era masa lampau itu? Justru ya, malah saya pikir-pikir wanita zaman dahulu jauh lebih bebas. Bayangin kalau wanita 30 tahun yang lalu kita punya perusahaan, dianggap seperti apa? Sangat hebat.
Karena apa? Tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang itu wajib. Kita kerja itu bukan lagi dibilang hebat, tapi dibilang ya sudah sepantasnya. Ya entitled, kamu kerja itu ya sudah sepantasnya seperti itu. Nah, kalau saya merasa bahwa sebenarnya kesetaraan itu saya setuju memperlakukan orang itu dengan baik itu oke. Tapi apakah contoh ya, ini badan kita itu ada kepala, ada tangan, ada leher, ada kaki, dan juga ada bagian tengah tubuh. Setiap anggota tubuh kita ini sama pentingnya. Tapi perannya itu beda-beda, Bu Ivan. Jadi kalau semua itu mau disamakan, semua mau jadi kepala, semua mau jadi tangan, semua mau jadi kaki. Lah terus gimana fungsinya? Jadi kalau saya bilang zaman dahulu itu malah jelas. Kamu sebagai laki-laki tanggung jawabmu ini, ekspektasinya seperti ini. Zaman dahulu itu perempuan harus seperti ini, ekspektasinya seperti ini. Itu bukan, saya bilang itu bukan tidak setara, tapi itu sesuai dengan fungsi masing-masing dan jelas. Sehingga apa, zaman dahulu juga keluarga itu juga lebih mayoritas juga tetap jadi satu. Terus anak-anak kriminalitas zaman dahulu juga lebih berkurang, kenakalan remaja, kriminalitas juga jauh lebih berkurang daripada sekarang. Karena apa? Semua itu sesuai dengan fungsinya. Laki memang dulu sebagai kepala, terus wanita mungkin sebagai tangan atau sebagai leher. Nah, itu akan sesuai sekali dengan fungsi yang dijalankan sesuai peran masing-masing. Gitu sih. Oke, jadi adanya pembagian peran itu tetap menurut Leong akan membawa dampak yang lebih positif. Iya, daripada semua disamakan, harus sama kerja, beban kerjanya sama. Bahkan sorry ya, kita mengenal namanya cowok mukondo. Ya, zaman sekarang itu ada cowok mukondo. Karena apa? Wanita dituntut 50-50. Nah, itu menurut saya sudah keluar jalur. Jadi itu sih kalau pendapat saya, dan ini cukup mewakili ya dari keluhan-keluhan wanita-wanita zaman sekarang. Gimana lah kalau misalkan pilihan itu terpaksa dihilangkan dan Lely juga kembali ke kehidupan di masa lalu yang mana pilihan itu nggak terlalu banyak. Seperti tadi diceritakan Leong ya, wanita itu harus hidup sesuai dengan porsinya. Kalau menurut saya lebih baik saya punya pilihan daripada saya itu gagal. Seperti itu contohnya. Kalau zaman dulu ya, misalnya nih, suaminya KDRT. Kita tidak bisa menceraikan, kita tidak bisa menuntut mereka karena semua hak dipegang oleh laki-laki. Tapi dengan adanya kesetaraan, kita bisa menuntut mereka, oh karena ini KDRT. Menurut saya ada pilihan itu jauh lebih bagus daripada kita harus gagal. Oke, jadi emansipasi ini memberikan jalan keluar kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Betul. Bobby setuju? Ya, karena saya lebih setuju ya. Kalau memang pria yang bekerja, tetapi wanita juga membantu untuk pekerjaan kita. Tapi itu adalah pilihan ya, pilihan untuk wanita. Kalau saya, menurut saya lebih dipertimbangkan kembali kalau wanita atau istri saya bekerja. Saya lebih lebih senang juga ya, lebih bahagia juga kan, karena ada yang bantu gitu loh. Tapi kalau walaupun istri saya tidak bekerja, saya pun juga harus tanggung jawab juga atas keluarga saya. Menurut saya seperti itu sih. Oke, sekarang saya coba simpulin ya. Saya coba simpulin bahwa emansipasi ini menurut Leong bukan seperti dewa penyelamat. Tetapi ini juga bukan merupakan satu musuh atau satu hal negatif karena ini memberikan pilihan dalam kehidupan seorang wanita. Seperti apa kata Lely tadi. Betul ya? Betul. Jadi saya melihat emansipasi ini sebetulnya adalah sebuah alat. Bagaimana kita menggunakan tools itu dengan semestinya. Ini bisa membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Tetapi apabila digunakan dengan tidak hati-hati atau disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, hal ini justru akan sangat membahayakan. Kata-kata penutup dari Leong? Kalau saya sih semua sesuai dengan porsinya. Ya, kalau semua sesuai dengan perannya dan porsinya itu akan baik. Jadi jangan merasa bahwa kita sama itu berarti semuanya sama. Kesetaraan tidak berarti kesamaan. Jadi dengan kita mempunyai pilihan untuk kita memilih apa yang mau kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan untuk emansipasi. Kalau dari Lely gimana? Kalau menurut saya emansipasi ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus. Yang dari awal sudah saya katakan bahwa
ini memang untuk bisa membuat perkembangan di dunia wanita itu jauh lebih bebas. Tapi jangan sampai sebuah pilihan ini menjadi beban untuk kita. Jalankan sesuai dengan peran masing-masing, maka semua itu akan baik. Yang terpenting sekarang kita harus jujur terhadap diri kita masing-masing. Sebetulnya kita sekarang ini sedang hidup dalam kebebasan atau sebetulnya kita ini sedang sibuk terbeban untuk mencapai sesuatu yang dianggap umum oleh nilai-nilai sosial. Terima kasih sudah bersama dengan kita dalam podcast bersama Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya bekerja sama dengan Harian Cinta Derbao. Kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya.